Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani para penuntut ilmu rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas segala limpahan nikmat yang tentunya kita tidak mampu menghitungnya. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Taib Sittu durar min usuli ahli al-athar. Kita masih berada di al-aslu al-awwal. Al-aslu al-awwal, pondasi yang pertama. Apa pondasi pertama? Nih. Apa pondasi pertama? Ikhlasu dini lillah. Mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah. Baik. Tapi sebelumnya Ustadz ingin memberikan kalian tips berikutnya dalam menuntut ilmu syar'i. Udah berapa tips Ustaz sampaikan? 3 kali pertemuan. Ini pertemuan keberapa nih? Kelima, keempat, kelima. Ya, tips berikutnya. Dengarkan. Penuntut ilmu itu harus memiliki perpustakaan, maktabah talabul ilmi. Tidak boleh penuntut ilmu tidak memiliki perpustakaan. Dan zaman sekarang alhamdulillah banyak sekali dalam bentuk PDF ya, PDF. Tapi yang perlu diutamakan adalah yang sifatnya seperti ini. Bukan yang elektronik. Elektronik itu kan kita butuh alat untuk melihatnya. Dan itu pun banyak sekali ya. Dalam 1 megabyte saja bisa banyak sekali itu. Nah, itu dijadikan kelak hanya sebagai pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Bukan pilihan utama. Ya. Oleh karena itu kemajuan teknologi tidak bisa menggantikan buku. Kemajuan teknologi tidak bisa menggantikan posisi buku seperti ini, kitab, nggak bisa. Ya, tidak bisa. Hatta misalnya alat itu, apapun namanya, tidak bisa menggantikan posisi kita menulis seperti ini. Tetap saja menulis yang seperti ini, bukan di alat. Faedah-faedah seperti ini tidak bisa digantikan dengan kemajuan teknologi. Kecuali kalau hanya sekedar membantu, lalu antum pindahkan ke tulis. Kenapa? Karena buku tulis atau kitab itu bisa dibawa kemana-mana dan bisa kita membacanya kapan saja kita mau. Nah, tatkala kita memiliki sebuah perpustakaan, tentunya kita harus tahu bagaimana berinteraksi dengan buku-buku tersebut, dan kita harus tahu ya apa kandungan di setiap kitab yang kita miliki. Terkadang penuntut ilmu, hatta yang anak sekolah, ya,
itu mereka belajar dari kelas 7 sampai kelas 9, dia enggak tahu apa isi buku itu kecuali sebatas apa yang dipelajarinya bersama gurunya. Padahal hari-harinya bersama dia. Bahkan sebagaimana yang Ustaz sampaikan pada beberapa pekan yang lalu, kalau kita tanya siapa penulis buku tersebut dan apa judulnya secara lengkap, dia enggak tahu padahal sudah bertahun bersama dia. Ini kelemahan penuntut ilmu. Kecintaan terhadap kitab kurang. Nah, agar kita bisa berinteraksi dengan buku, ya, kita mengetahui apa kandungan buku itu meskipun kita belum membaca dari A sampai Z, tetapi kita bisa mengetahui poin-poin yang ada di dalam buku tersebut. Itu penting. Hatta kalian misalnya di sekolah-sekolah formal, baik dia bukunya sifatnya as-thaqafah al-islamiyah, wawasan keislaman, akidah, fikih dan seterusnya, maupun thaqafah al-amah, wawasan umum, itulah matematika, fisika dan lain sebagainya. Bagaimana kita dalam waktu singkat kita mengetahui apa yang ada di buku tersebut, sehingga kalau orang berbicara kita tahu itu ada di pembahasan ini. Kalau orang berbicara kita tahu ini ada di buku ini. Atau kita ingin menulis sebuah karya tulis, kita tahu kemana saja merujuknya, mengembalikannya. Penuntut ilmu harus sampai ke arah sana. Ya, sama dengan ini. Seharusnya antum semua tatkala dibekali buku di sini oleh manajemen di sini, baik itu Sittu Duror atau Manzumah atau Usul Salasah, seharusnya para penuntut ilmu sebelum asatizah menyampaikan itu penjelasan lebih, antum seharusnya sudah mengetahui apa kandungan itu secara global. Permasalahan ini ada di sini. Meskipun misalnya ya sebagian dari antum mungkin belum bisa menguasai bahasa Arab dengan baik dan benar, tapi paling tidak judul-judulnya antum tahu letaknya di mana itu. Maka yang pertama, ya, yang harus diketahui oleh penuntut ilmu berinteraksi dengan buku tatkala dia memiliki di perpustakaan itu sejumlah buku, ya, maka dia harus mengetahui kandungan itu dengan cara berikut. Pertama, dia lihat judul dan penulis. Lihatnya judul, lihat penulis. Karena ada judul yang sama, penulis beda. Kalau tidak disebutkan secara lengkap, tidak disebutkan secara lengkap, ya, tidak disebutkan secara lengkap judul buku itu, maka kalau diambil depannya saja banyak buku yang mirip judulnya memang persis. Contohnya Subulus Salam. Siapa yang mengarang Subulus Salam? Ulama tentu. Subulus Salam Al-Imam As-San'ani. Dari mana? San'a itu San'a di mana San'a? Ibu kota itu. San'a di mana? Yaman. Subulus Salam sebagai syarah Al-Musi ila Bulughil Maram, syarah Bulughul Maram. Namanya populer Subulus Salam. Dipotong deh Subulus Salam, udah ngerti San'ani. Al-Imam San'ani. Itu karya yang patut antum harus miliki, karena San'ani tidak bermazhab. Dahulu dia Zaidiyah, ditinggalkan karena di Yaman mazhab Zaidiyah, ya, Syiah paling rendah, tetapi tetap jadi Syiah sesat, ya. Namun di sana ada kitab juga yang berjudul Subulus Salam, Syarah Nawaqidul Islam, oleh seorang penuntut ilmu yang mengumpulkan pendapat-pendapat Ibnu Baz dalam Nawaqidul Islam. Maka penting kita melihat judulnya. Kalau orang berbicara Subulus Salam, kita harus lihat apa yang dia inginkan dengan Subulus Salam. Kalau dikatakan Subulus Salam, ya, Al-Musil ila Bulughil Maram, udah berarti masalah hadis. Sehingga kita tidak pusing ketika dia mengatakan Al-Imam Ibnu Baz berkata di dalam kitab Subulus Salam. Sejak kapan Al-Imam Ibnu Baz enggak ketemu dengan San'ani? Berarti judul kitab yang lain. Berarti Subulus Salam, Syarah Nawaqidul Islam. Itu pentingnya anakku. Kemari ya. Kalau sini bukan anakku, kemari. Ya. Karena saya biasa manggil murid-murid itu dengan anakku.
pentingnya kita mengetahui judul buku. Sudah? Itu tahap pertama. Jangan sempat. Mana tahu ada di antara antum itu memiliki himmah yang tinggi dalam membeli kitab, tetapi dia lupa kitab itu sudah ada pada dirinya. Akhirnya dia beli lagi. Setelah dibeli, adanya rupanya punya saya. Banyak seperti ini. Kenapa? Dia nggak ingat lagi ya, dia punya seperti itu. Kebetulan dia memiliki uang lebih, belinya lagi, ternyata sudah ada. Itu penting. Ya. Yang kedua, antum harus lihat cetakan dan tahun terbit. Cetakan mana ini? Cetakan keberapa dia? Kenapa bisa terjadi? Karena ada sifatnya revisi, edisi revisi. Makanya dalam sebuah penulisan karya ilmiah dia harus letakkan itu, karena bisa jadi dia sebutkan cetakan yang terdahulu, ternyata ada cetakan yang terbaru, di dalamnya ada referensi, ada tambahan-tambahan, sehingga menyebabkan terjadi sekarang miskomunikasi. Dituduh seseorang misalnya berdusta atas nama ulama, padahal yang di tangan dia adalah cetakan lama, di tangan si fulan cetakan terbaru, di mana ulama itu kan menambah mengurangi sebagian cetakannya. Murojaah dia lagi, saya kurangi dan ada tambahan gitu. Ya? Dan begitu seterusnya. Seperti misalnya Ikhtiarat Al-Fiqhiyah Ibnu Baz. Cetakan terdahulu, ya, cetakan terdahulu. Banyak itu yang sifatnya ringkas-ringkas yang dibuat oleh seorang penuntut ilmu tatkala memilih pendapat Ibnu Baz dalam masalah fikih, yang diambil dari Majmu' Fatawa war Rasail Ibnu Baz, sekitar 20 jilid nakku. Tapi bab fikih ibadatnya saja dikumpulkannya jadi sebuah buku segini cuma. Udah. Di kemudian hari direvisi, dilihat lagi Majmu' Fatawa Ibnu Baz itu ada yang ditambahinya dan lain sebagainya, akhirnya lebih tebal lagi sedikit, cetakan terbaru. Tentu ini tidak ada pada cetakan yang sebelumnya. Ini penting. Setelah itu yang ketiga adalah baca muqaddimah. Pendahuluan. Sekarang kita sudah membicara, kita sebelum kita mulai pelajaran ini, situ doror, kan kita baca muqaddimahnya, tamhid. Ya kan? Tamhidnya. Untuk apa beliau ini menulis? Kenapa beliau menulis? Itu penting juga. Dan disitulah nanti para ulama meletakkan metode dia menulis atau rumus-rumus yang dia ingin sampaikan di sini. Ya. Oleh karena itu, rumusan Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram dengan rumusan Ali Taimiyah, Majiduddin Taimiyah dalam Muntaqal Akhbar beda. Ibnu Bulughul Maram disarahkan Al-Imam San'ani, orang Yaman juga. Muntaqal Akhbar, ya, Majiduddin Taimiyah, dua-duanya kitab hukum, disarahkan oleh As-Syaukani dalam Nailul Autar, Yaman juga. Di dua kitab ini sama-sama memakai kitab istilah muttafaq alaih. Tetapi dalam istilah Ibnu Hajar, muttafaq alaih adalah riwayat Bukhari Muslim. Tetapi dalam Muntaqal Akhbar, muttafaq alaih adalah riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Nah, itu penting agar kita jangan salah persepsi atau terjadi miskomunikasi dalam diskusi ilmiah, ternyata aibnya ada pada diri kita. Itu penting. Itu diletakkan di muqaddimah, di awal-awal bukunya itu. Siapa tadi yang mensyarahkan, menjelaskan atau memberikan penjelasan terhadap Muntaqal Akhbar Majiduddin Ibnu Taimiyah, Majiduddin Taimiyah? Siapa? Rakkis ma'i. Pay attention please. Siapa? Siapa yang mensyarahkan Muntaqal Akhbar? San'ani? Hah? Siapa mensyarahkan? Nih. Yalla, yang menulis. Nih. Siapa yang mensyarahkan Subulus Salam? Bulughul Maram? Siapa yang mensyarahkan Bulughul Maram? Barusan saya sebutkan.
Bulughul Maram San'ani, Subulus Salam nama bukunya. Muntaqal Akhbar Majduddin Taimiyah, dijelaskan disarahkan oleh Syaukani, nama bukunya Nailul Autar. Antum harus ingat semuanya. Dua kitab hukum ini, kalau kita kuasai dua kitab hukum ini, udah selesai dalam masalah fikih. Karena mazhab, semua pendapat mazhab ya diambil di situ, ada di situ. Itu penting, ya. Baik, selanjutnya adalah setelah kita itu muqaddimahnya, maka lihat daftar isi nakku. Daftar isi seperti ini. Nih, apa yang dia sebutkan di situ? Lihat, baik buku yang berbahasa Arab atau bahasa Indonesia. Ya. Jadi kita tahu kalau ada hal yang penting, misalnya checklist. Ya, terkadang daftar isi kan panjang, checklist dia menunjukkan itu penting. Fungsinya apa? Agar kelak kita mudah kembali ke masalah itu. Mana tadi yang penting itu? Kita sudah tahu ada checklist. Di perpustakaan Lipia Jakarta, saya periksa itu hampir itu sekitar 40.000 judul tanpa pengulangan, ya. 40.000 judul tanpa pengurangan. Padahal kalau satu judul aja terkadang beberapa nuskhoh dia, beberapa cetakan itu. Saya dapatkan di daftar isi itu banyak sekali checklist. Tak siapa yang checklist. Tapi yang paling tidak dia inginkan, kalau saya kembali ke kitab itu nanti saya tahu permasalahan langsung halaman sekian. Enggak lagi dia cari mana ya kemarin. Ya, saya belum periksa seluruhnya sampai 40 belum. Baru setengahnya. Ya. Tapi paling tidak katalog itu kan kita tahu berapa jumlah buku di satu perpustakaan. Itu langkah ke berapa? 4 atau 3? Keempat. Yang terakhir. Kita ini terkadang nggak sanggup membacanya, belum ada waktu membaca secara mendetail. Maka adalah dengan cara apa? Setelah tadi judul, cetakan, muqaddimah dibaca, muqaddimah ini penting dibaca, baru daftar isinya, baru antum tinggal nggak usah baca, lihat-lihat saja. Lihat-lihat seperti ini ya, judulnya, oh ini permasalahan di sini. Ada yang menarik, berhenti dulu. Misalnya ini tauhidullah. Oh, tauhid apa kira-kira ya? Baca sebentar. Oh, begitu. Lanjut lagi. Udah? Terus ada yang menarik. Berhenti sebentar. Terus sampai selesai. Dengan cara seperti itu, buku segini tebalnya setengah jam selesai. Selesai. Antum tahu, oh ini permasalahan ada di sini. Antum tahu bahwasanya permasalahan ini tidak ada di daftar isi, tuliskan poinnya di depan. Masalah ini halaman sekian, seperti yang saya lakukan nih. Nih, ini tidak ada di belakang. Saya tulis lagi di sini. Sudah? Dengan cara seperti itu, ya, antum sudah tahu kira gambaran ada di dalam buku ini apa saja. Kitab apa saja. Antum beli buku tebal berbahasa Indonesia misalnya, segini, berpuluhan tahun di tangan antum, nggak tahu antum apa isinya. Tapi coba pakaikan saja itu tadi. Lihat, oh ini ada masalah, ini ada di sini. Oh ini hadisnya ada begini. Selesai. Seluruh pelajaran apa saja. Seandainya para penuntut ilmu yang bahkan di sekolah formal, dia terapkan masalah ini, ya, dia terapkan masalah seperti ini, baik dia pelajaran umum, pelajaran agama, dia akan tahu dengan cepat, ya, permasalahan-permasalahan yang ingin dia ketahui. Nah, itu sekedar faedah dalam bagaimana kita berinteraksi dengan buku pada kesempatan hari ini. Baik, kita masuk ke pembahasan. Pada pekan yang lalu ya tulab, kita sampai kepada hadis diutusnya Mu'az bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke negeri Yaman. Ya, ke negeri Yaman. Di situ disebutkan, innaka sata'ti qauman ahli kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi an yuwahhidullah. Dari situ diambil ilmu tauhid. Tafsir dari an yuwahhidullah itu adalah riwayat yang lain, ya.
ibadatullah, atau an ya'budullah, an ya'budu Allah, agar mereka beribadah kepada Allah. Riwayat yang lain dikatakan sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Berarti karena hadis itu saling menafsirkan. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengetahui pemahaman hadis dengan benar, kumpulkan seluruh jalur periwayatannya. Paling tidak dari sisi sanadnya kita tahu sahih atau tidak. Kan gitu, antum belajar sama Ustaz Rifi misalnya. Tapi dari sisi kandungannya kita bisa mengetahui apa yang dia inginkan di hadis ini, karena hadis saling menafsirkan dan saling melengkapi. Ya? Baik. Lalu kita lanjut. Wa hadzal haditsul azim lam yatruk limuntasibin lid-da'wah khiyaran. Hadis yang sangat agung ini tidak memberikan pilihan bagi orang-orang yang ingin menegakkan dakwah. Dakwah harus pakai ilmu, enggak cukup semangat saja. Ya. Tetapi hadis yang sangat mulia yang diriwayatkan atau yang dibawakan oleh Abdullah bin Abbas tentang kisah diutusnya Muaz bin Jabal radhiyallahu taala an ke negeri Yaman, tidak memberikan pilihan bagi setiap dai. Ya. Tidak memberikan pilihan kepada setiap dai untuk meremehkan masalah tauhid. Baik, muncul pertanyaan, Ustaz, kita kan juga harus tahu kondisi wilayah. Kalau kita nanti bicara itu langsung, mungkin nanti ya langsung bergejolak, kan begitu? Ya, langsung bergejolak. Bagaimana harus kita lakukan? Boleh saja kita ambil satu judul yang sesuai di suatu tempat, tetapi sisipkan masalah akidah di dalam. Paham enggak ini? Antum tahu misalnya ini wilayah dukun misalnya, ya. Misalnya, atau suatu tempat misalnya. Ini kalau kita bicara masalah ini langsung terjadi keributan misalnya. Yang datang kita nggak tahu siapa saja. Maka ambil satu masalah yang sifatnya di masyarakat itu sebuah kesepakatan, hal-hal yang bagi mereka memang tidak ada masalah. Misalnya birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Mau suku apapun dia yang namanya berbakti sama orang tua itu pasti diterima. Dari arah situ masukkan dia, sisipkan dia permasalahan-permasalahan akidah. Ini yang dilakukan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizallahu taala di Afrika tatkala beliau mensyarahkan kitab Arba'in Nawawi, daurah di sana di Afrika. Beliau menceritakan hal ini. Ya. Arba'in Nawawi itu enggak melulu akidah di dalam, banyak dari hadis innamal a'malu binniyat sampai nanti terakhir. Hadis yang ke-42. Ya, atau yang ditambahi Ibnu Rajab sampai dia 50. Tapi Syekh mengatakan begini kepada panitia. Apa permasalahan penyimpangan akidah di sini? Disebutkan 1 ini, 2 ini, 3 ini. Sudah. Selama daurah berlangsung mensyarahkan itu kitab Arba'in Nawawi ini, Syekh menjelaskan obat terhadap permasalahan penyimpangan akidah di dalam wilayah itu. Dijelaskan dia, satu-satu diselesaikan melalui hadis Arba'in Nawawi, ya, yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Itu adalah salah satu trik. Ya, bukan berarti misalnya kita membicarakan satu permasalahan, kita ambil satu masalah ilmiah, lalu masalah itu saja fokuskan tanpa menyinggung sisi akidah. Setiap permasalahan agama ada masalah akidahnya. Enggak ada, enggak. Ya. Kemudian ya tulab fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin. Ini kan adalah suatu metode dakwah, ya. Dakwah itu tauqifiyah. Sarana dakwah tauqifiyah. Antum harus paham ini. Sarana dakwah tauqifiyah. Butuh kepada dalil. Ya.
Sehingga kalau ada orang berdakwah dengan sebagaimana yang saya sampaikan, dengan musik, dengan ini, dengan itu, dengan film, dengan segala macam, itu menyelisih metode dakwah. Itu bukan dakwahnya salaf, menyimpang dari dakwah salaf. Ya? Qala Allah Ta'ala, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qala Allah wa rasuluhu amran." Ya? Tidak layak bagi seorang mukmin, ya, bagi juga seorang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu keputusan, satu perkara, an yakunu lahumul khiyarah min amrihim. Mereka memiliki pilihan terhadap perkara mereka itu. Mereka pilihan yang lain. Apa yang Allah tetapkan dan Rasulnya tetapkan, ya, maka itulah yang diambil. Tidak diambil cara yang lain. Tatkala prioritas dakwah itu adalah meluruskan akidah, memberikan ibadah itu hanya kepada Rabbul Alamin, maka itu menjadi prioritas setiap dai. Tidak boleh misalnya perbaikilah dulu siasahnya, politiknya, saya terjunlah dulu politik, saya masuk parlemen lah dulu, nanti kan saya bereskan dari dalam. Enggak. Siapa saja yang dikatakan kita telah mengambilnya, siapa saja yang menyimpang dalam masalah seperti ini, maka dia akan menyimpang. Arti siapa saja yang menjauh dari dakwah tauhid, dia akan menyimpang. Ya. Wa may ya'sillah, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah wa rasulahu dan rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang nyata. Maksiat ini enggak masuk logika sebagian orang. Masa dalam masalah berdakwah saja meninggalkan perkara tauhid dikatakan maksiat? Ngerti antum enggak ini? Berdakwah itu kebaikan atau tidak? Kebaikan. Tetapi tatkala kita berdakwah meninggalkan masalah akidah dan kita tidak membicarakan masalah akidah, tidak berusaha meluruskan akidah, padahal kita tahu ini masyarakat ada penyimpangan akidah di dalamnya, tetapi usaha itu hanya sekedar untuk mengumpulkan orang agar tidak terjadi gejala konflik misalnya, itu termasuk maksiat. Kenapa? Meninggalkan apa yang telah digariskan, ditetapkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam terhadap skala prioritas di dalam masalah dakwah. Itu saja disebut maksiat. Ya. Kemudian dikatakan wa ma balun nas yu'jibuna min hadhil awwaliyah. Ya. Mengapa manusia begitu heran terhadap prioritas dakwah ini? Kenapa mesti heran? Apa yang harus diherankan? Bukankah kita ini seluruhnya mengatakan mengikuti Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam? Tatkala Rasulullah telah menetapkan itu, kok kenapa kita harus heran? Skala prioritas perbaikan akidah itu kita malah heran? Ya. Wa haqqullahi fi an yu'bad wahda ahaqqu ma isra'abat bihi lahil a'naq wa lahijat bihi al-alsun. Dan hak Allah agar diibadahi semata lebih berhak untuk dijulurkan kepadanya leher. Ini maksudnya adalah sebuah kiasan saja. Lebih berhak untuk diperhatikan perhatian. Kita menjulurkan leher terkadang untuk apa? Kita kan untuk mengetahui apa masalah apa itu. Apa masalah apa ya kan gitu. Ya. Wa lahijat bihil alsun, dan tekun lisan ini mengucapkan. Artinya apa? Ini adalah dakwah yang sering diucapkan. Ya. Fahada haqqullahil khalis. Ini adalah hak Allah yang murni. Ibadah itu diberikan kepada Allah. Fakaifa hana ala arbabil manahid da'wiyah al-yaum. Bagaimana mungkin perkara ini, hanya berdakwah kepada tauhid, skala prioritas ini dianggap remeh ya oleh para pelopor ya dakwah-dakwah pada zaman sekarang ini. Dakwah kan banyak, tapi dianggap remeh. Alaysa haqqullahi haqqu ma futihat lahul abwab. Bukankah hak Allah memberikan ibadah hanya kepada Rabbul Alamin lebih berhak untuk dibukakan pintu padanya, wa fusihat lahur rihab, ya, dan dilapangkan tempat-tempat untuk dakwah tauhid? Bukan malah pada zaman sekarang ini ditutup kajiannya. Kan banyak kan? Keras sekali kata dia. Apa
Apa istilah keras yang Anda inginkan? Ya. Antum tahu arti keras pada zaman sekarang ini dalam masalah dakwah. Selembut apapun antum orangnya, lembut pembawaannya, ya kan? Tapi kalau antum berbicara masalah tauhid, mengenai sebagian adat istiadat, menjelaskan yang hak, mengenai sebagian orang, antum dibilang keras. Tapi mau sekeras apapun antum berbicara, suaranya besar dan segala macam, ya, dianggap tegas, tapi antum tidak berbicara atau tidak menyentuh adat istiadat mereka, tidak menyentuh penyimpangan yang ada pada diri mereka, antum dibilang lembut. Ya, jadi masalah keras tidak keras itu dikembalikan kepada syar'i, tidak kepada adat istiadat. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, at-tauhidu miftahu da'wati rasul. Tauhid itu kunci dakwah seluruh rasul. Wa dzakar hadis Mu'adz sabiq. Lalu beliau menyebutkan hadis Mu'adz yang terdahulu, ya. Artinya adalah salah satu poin dari hadis Mu'adz itu bisa kita dapat kesimpulan, artinya istinbatnya mengeluarkan hukum bahwasanya hadis Mu'adz tersebut salah satu hukum di dalamnya bahwasanya tauhid, berdakwah kepada tauhid adalah kunci dakwahnya seluruh rasul. Makanya antum jangan lupa, ya, petakan bahwasanya penyimpangan di dunia ini, sering saya ulang-ulang ini karena ini juga mungkin manusia gagal dalam memahaminya, ya. Seluruh penyimpangan akidah atau penyimpangan yang ada, penyimpangan akidah di dunia ini itu kembali kepada dua kaum. Kaumnya Nabi Nuh dan kaumnya Nabi Ibrahim. Dari sanalah nanti terus bercabang. Lalu di umat terakhir kita ini mengumpulkan seluruh penyimpangan mulai dari zaman Nabi Nuh sampai sekarang. Antum boleh cek. Apa penyimpangan kaum Nabi Nuh? Melampaui batas terhadap orang-orang saleh. Ada pada kita. Kan itu yang pertama kenapa Nabi Nuh diutus? Ya, Nabi Nuh diutus. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim, tatkala benda-benda planet dan langit itu memberikan pengaruh terhadap kejadian yang ada di alam, ya, muncullah pada zaman sekarang zodiak, ada keyakinan orang hari baik hari buruk, ada yang kalau suara ini begini suara itu dan seterusnya, tanda-tanda alam nanti akan begini. Pada saat oleh karena itu setiap penyimpangan di setiap generasi umat ada semua di zaman ini atau di umat Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam. Anda boleh lihat penyimpangan kaum Nabi Nuh ada, penyimpangan kaum Nabi Ibrahim ada juga di sama kita, penyimpangan kaum Nabi Musa ada juga pada kita. Lihat Fir'aun mengaku dirinya Rabbul Alamin, artinya apa? Pembuat syariat. Pada zaman sekarang itu orang-orang yang membuat bid'ah, menyandarkan diri kepada Islam. Yang membuat syariat itu Allah, Rasulullah penyampai syariat. Ya, ada. Kaum Nabi Lut ada. Kaum Nabi Isa alaihissalam ada. Penyimpangan kaum Nabi Isa mengingkari sifat-sifat dan nama-nama Allah ada pada umat ini. Hampir semua permasalahan penyimpangan pada zaman dahulu dikoleksi oleh umat pada zaman sekarang. Maka berat dakwah pada zaman sekarang ini. Pahalanya juga besar. Tapi harus pakai ilmu. Ya. Wa huwa da'watuhum jami'an alaihi wassalatu wassalam. Bertauhid adalah dakwah mereka semua. Fala wassa'allahu sadran daqa bidzalika dzir'an. Semoga Allah tidak meluaskan dada-dada yang sempit rasa dia dakwah tauhid ini. Ya. Coba kita lihat dalam beberapa ayat yang didatangkan penulis hafizallah. Qala Allah Ta'ala laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Sungguh telah diutus Nuh kepada kaumnya. Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh.
Ya, maka Nuh mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sembahan bagimu selain Allah. Nuh alaihi salam. Ya. Wa qala wa ila 'adin akhahum huda, dan kepada kaum 'Ad diutus saudara mereka Hud. Apa kata Hud alaihi salam? Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sama juga. Lalu diutus kepada Samud, wa ila Samud akhahum salihah. Kepada kaum Samud diutuslah saudara mereka Saleh. Apa kata Saleh alaihi salam? Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kemudian kepada Madian, wa ila Madian akhahum Syuaiba. Kepada kaum Madian dikirim saudara mereka Syuaib. Apa kata Nabi kita yang mulia, kata Nabi alaihi salam Syuaib? Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Permasalahan setiap kaum kan beda-beda, tapi dakwah mereka satu. Coba kita lihat penjelasannya. Wa hakadha mahtalafat umam. Demikianlah dakwah tauhid itu meskipun umat berbeda-beda. Wa tabayanat masyakiluha, dan permasalahan mereka itu beda-beda juga. Tapi obatnya satu. Ya. Fa inna da'wata ila tauhid hiyal asl. Maka dakwah kepada tauhid itu adalah pondasi. Sawa'un kanat muskilatun iktisadiyah, baik permasalahan mereka itu masalah ekonomi, kama fi ahli Madian, sebagaimana yang terjadi pada kaum Madian, permasalahan ekonomi sama dengan kita baca sama ekonomi. Tapi orang mencari solusinya enggak kepada dakwah tauhid, perbaikan umat, enggak. Analisis dan lain sebagainya. Ekonomi ini berbicara lah, ekonomi itu berbicara, beginilah buat begini. Enggak akan jalan, enggak akan bisa itu. Ya, karena Allah Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Au kanat khuluqiyah, atau permasalahan mereka masalah akhlak, kama fi qauli Lut, sebagaimana kaumnya Nabi Lut. Ya, kaum Nabi Lut permasalahannya akhlak, tapi dakwah tauhid. Namun dalam kaitan apa penyimpangan akidah dalam kaitan kaum Nabi Lut? Kesyirikan apa yang dilakukan kaum Nabi Lut? Yang kita tahu mereka mendatangi laki-laki, perempuan terhadap perempuan. Kesyirikan apa yang dilakukan kaum Nabi Lut kalau begitu? Kalau Nuh jelas memberikan atau bersikap melampaui batas terhadap orang-orang saleh, sehingga diberikan ibadah itu kepada mereka. Kalau kaum Nabi Lut, kesyirikan apa yang mereka lakukan? Mereka menjadikan syahwatnya itu sesembahan selain Allah. Ya, syahwatnya itu sembahan selain Allah. Wa hakadha, taib. Walastu bihaja ila an aqul. Lalu Syekh ini mengatakan, aku tidak memiliki kepentingan tatkala aku mengatakan au kanat sia-sia, atau permasalahan itu masalah politik. Masalah politik. Lianna jami'a haula'i syu'ub, karena seluruh kaum tersebut yang dahulu itu lam yakunu yuhkamuna bima anzalallah. Mereka itu tidak berhukum kepada apa yang Allah turunkan. Ya kan? Apa yang telah Allah tetapkan. Penyimpangan artinya antara Nabi Adam dengan Nuh kan ada 10 qarn, 10 generasi, bukan 10 abad ya. Qarnun itu jangan diartikan abad. Ya, tetapi generasi. Oleh karena Rasul mengatakan khairun nasi qarni. Jangan kita artikan abad, tetapi sebaik-baik manusia adalah generasi itu, generasi. Karena kita enggak tahu satu generasi itu berapa lama. Ya. Kita enggak tahu antara Nuh dengan Adam alaihissalam berapa lama, enggak tahu kita. Yang ada keterangan qarnun, generasi, bukan 10 abad. Kalau 10 abad cuma 1000 tahun. Ya.
Nuh saja umurnya mendekati 1000. Ya. Sudah? Kan di antara mereka tidak ada kesyirikan sebelum itu. Tatkala terjadi penyimpangan ya pada kaum Nabi Nuh, di saat itu mereka telah berhukum kepada selain hukum Allah. Hukum Allah dalam memberikan ibadah kepada Rabbul Alamin. Wala yajuz an yakhbu nuru hadhihi ad-da'wah al-mubarakah zamanan ma bi za'mi istitabi at-tauhid fi qulubin nas. Maka tidak boleh ya cahaya dakwah ini tersembunyi, yang diberkati, dakwah yang diberkati ini tersembunyi beberapa saat. Tidak boleh. Artinya adalah tidak boleh dakwah tauhid ini berhenti dengan klaim stabilnya tauhid di hati manusia. Tauhid, mereka udah paham tauhid, sudah ngerti, gak ada kesyirikan ini, gak usah lagi kita bicarakan masalah kesyirikan. Maka adalah keliru bagi orang yang mendengarkan dakwah atau mad'u misalnya, dia berkata begitu, itu aja pun yang orang ini bahas. Saya sudah belajar usul salasah sampai ke mukhlisin, usul salasah lagi balik. Usul salasah ya, kita sendiri di selama setahun itu 2 kali putaran. Hasiahnya catatan kaki oleh Qasim. Ya, saya lupa selanjutnya juga memberi catatan kitab tauhid ya. Oleh Abul Hasan Muhammad dulu dai pada masanya tahun 2004. Tatkala beberapa dai dari Saudi mengabdi di beberapa universitas di Indonesia. Ada Syekh Bakar pada masanya, Bakar Tuwaijri, kemudian ada Syekh Manna, Abdullah bin Manna yang di IAIN, Syekh Bakar Tuwaijri di Al-Wasliyah, kemudian Abu Muhammad Hasan. Nah, beliau itu waktu datang ke Akademi Dakwah Sunnah pada masanya, kita menyelesaikan 2 putaran usul selesai. Sudah selesai. Apa katanya? Kita ulang lagi dari awal. Dalam benak saya waktu itu, ngapain lagi diulang, sudah selesai. Ulang lagi. Habis asar juga itu. Tiap hari, setiap pekan habis asar. Ulang lagi. 2 putaran itu kitab itu. Ya. Kalau benak saya kita bosan juga, ini juga yang disampaikan kemarin, ulang lagi balik. Terkadang kita nggak lihat ada faedah baru, nggak ada. Maka nggak ada istilah udah tamat, udah selesai, dengarkan. Ya. Baik. Alam tasma' Ju'ar, lihat ini. Alam tasma' Ju'ar, Imam al-Hunafa al-Muwahhidin Ibrahim Khalil alaihi salatu wasalam, tidaklah engkau mendengar suara keras dari Imam al-Hunafa yang bersih dari kesyirikan, muwahhidin, yang ahli tauhid ya, Ibrahim kekasih Allah alaihi salatu wasalam, wa qad khafa ala nafsihi syirik. Beliau itu sangat takut atas dirinya jatuh dalam kesyirikan. Nabi ya, Nabi. Ini kita yang enggak siapa-siapa, ongkang-ongkang saja kan itu paham, enggak ada masalah, itu aman. Ini Ibrahim alaihi salatu wassalam ya. Apa kata beliau alaihi salatu wassalam? Rabbi ja'al hadzal balad amina. Ya Rabb, jadikanlah negeri ini aman. Wajadubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah diriku dan keturunanku dari peribadatan asnam, berhala-berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Rabb, sesungguhnya mereka itu menyesatkan banyak manusia. Ya. Yalah ya, jangan tidur nak aku. Nah, ini lagi yang udah khusyuk nih. Yalah, ini yang belakang, bangkitlah kawan aku, bangkit. Nah. Baik. Paham? Ibrahim ya? Ibrahim alaihissalam. Qala Mughirah bin Miqsam. Mughirah bin Miqsam itu rawi, salah satu rawi Kutubus Sittah. Apa Kutubus Sittah?
Nah, Fikri, apa kutubus sittah? Enggak tahu Ustaz. Kelas berapa anakku udah? Kelas 2 di Ulunuha. Besok usah lemparkan dari lantai atas. Nah, ya boleh. Udah kita jelaskan. Contohnya sekedar canda saja. Ya Allah, siapa yang masuk kutubus sittah? Dari sini. Kutubus sittah itu apa? Kenapa lah Ustaz Dina nanya kami kan gitu ya? Ini. Yang ini. Nah, Mas Muk. Ain. Hari. Apa kutubus sittah aku? Yang pertama Bukhari, Sahih Bukhari, sesuai urutan terkuat ya, Sahih Bukhari. Yang kedua Sahih Muslim. Ini sebetulnya kutubus sittah istilah yang ada di Bulughul Maram juga. Buku ini kan populer, seharusnya hampir karena banyak pesantren kan menggunakan Bulughul Maram. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, baru Sunan Abi Daud, baru Sunan At-Tirmidzi, baru An-Nasa'i, yang terakhir Ibnu Majah. Mughirah bin Miqsam salah satu rawi dari kutubus sittah, dan dia orang thiqah. Apa thiqah? Kalau udah sampai pada pelajaran thiqah sama Syarifi, apa itu thiqah? Apa itu thiqah? Terpercaya. Ya, itu artinya thiqah terpercaya. Kapan dikatakan rawi thiqah? Adil. Kemudian adil dan dhabit sama dengan thiqah. Rumusnya itu adil tambah dhabit thiqah. Tapi apa arti adil? Apa arti dhabit? Itu nanti. Ayo urusan kalian sama Syarifi ya. Nah, saya enggak mau campur gitu. Baik. Kana Ibrahim At-Taimi. Siapa lagi Ibrahim At-Taimi ini? Sudah mempelajari hadis sahih. Tatkala kita hadis sahih contohnya sudah dipelajari contoh hadis sahih? Iyalah. Contoh hadis sahih sudah dipelajari? Salah satunya apa? Lupa. Apa contohnya? Innamal a'malu binniyat. Nanti kalau kalian buka Sahih Bukhari, itu hadis yang pertama. Imam Bukhari mendatangkan innamal a'malu binniyat di 6 tempat. Di kitab diulang-ulang. Di kitab Sahih Bukhari, di kitab Badal Wahyi yang pertama. Ya. Kemudian nanti masalah 2 bab berikutnya muncul lagi. Di mata rantai sanad innamal a'malu binniyat ada namanya Ibrahim At-Taimi. Jadi rawi kutubus sittah juga. Ya? Ini kan generasi-generasi terbaik umat ini. Apa kata mereka? Karena Ibrahim At-Taimi yaqussu wa yaqul fi qisasihi. Bercerita lalu beliau itu berkata dalam kisahnya, man ya'man, siapa yang menjamin ya minal bala, ya, siapa yang menjamin dirinya terlepas dari bala. Bala ini adalah kesyirikan, penyimpangan. Ba'da khalilillah Ibrahim, setelah kekasih Allah Ibrahim. Hina yaqul, tatkala Ibrahim berkata, Rabbi wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Ibrahim saja tidak merasa aman, maka min babil aula, lebih utama lagi kita untuk tidak merasa aman dari kesyirikan. Ya? Paham ya? Qala Syekh Mubarak Al-Mili, udah lewat ini kemarin. Siapa Syekh Mubarak Al-Mili? Lupa Ustaz. Saya buka dulu kopiannya ya, buka. Udah berlalu. Ketua Perkumpulan Ulama Muslimun di Jazair. Ya. Saya belajar, kita ini belajar kan bukan untuk nilai ya. Lagian enggak ada ujian, kecuali nanti untuk yang belajar itu ya apa yang kita pelajari hari ini seharusnya
nyambung, lengket dia. Kalau kalian ikuti nasihat saya yang dahulu yang pertama sekali, baca dulu di malam hari, ada yang nggak paham, tandai. Kemudian tatkala gurunya menjelaskan, baru kita, oh ini kemarin saya nggak paham. Kemudian setelah itu, sebelum lagi dibaca untuk yang keesokan harinya, murojaah sekali. Jadi 3 kali membaca dia. Setelah itu, kalau seandainya pun sesekali saja antum lihat-lihat, itu nggak hilang. Tapi kalau antum mempelajari situ duror sepekan sekali, ya, nah itu hilanglah itu. Ataupun usul salah satu mansumah bikun atau umdatul ahkam misalnya, sepekan sekali saja, ya, sepekan sekali. Itu pun gurunya yang mempelajari. Oleh karena jangan sempat ada anak murid misalnya, Ustaz sampai mana kita udah? Lu siapa yang belajar? Ya. Kembali ke kitab. Berkata Mubarak Al-Mili rahimahullah, "Fala tarakan nabiyyu tandid bil asnam wa huwa wahid." Pemberani, dai itu pemberani. Rasulullah itu tidak meninggalkan pencelaan terhadap berhala-berhala padahal beliau sendirian. Gak ada nanti, aduh gak enak lah sendirian pula saya di sini, nanti dikeroyok dibacok pula awak di sini kan gitu. Apa yang takutkan? Bahasa saya ya. Masalah tauhid. Antum kalau bicara di wilayah Tanah Karo, misalnya, ini wilayah Tanah Karo juga ini, ya, oh ngeri-ngeri sedap. Bambu, antum tahu bambu besar segini itu, pernah lihat? Di sini kayaknya, tapi di ladang saya masih ada. Itu bambu itu udah jarang sekali. Bambu itu untuk tiang biasanya. Kalau dulu orang masih musim nira, belum lagi jadikan tua, yang sekarang udah tua di mana-mana. Mau cepat orang hasilnya kan, nggak lagi jadikan gula aren nggak. Itu dulu bambu itu yang untuk menampung air untuk aren itu, ya. Yang terkadang saya masih lihat ada orang jualan di pegangnya bambu yang besar. Bambu itu dalam keyakinan etnis saya itu kalau kita ingin tebang habis. Misalnya kita mau menanam, perlu kita lahan itu, tapi ada bambu itu, ini kan mengganggu. Apalagi satu tanaman itu butuh sinar matahari, itu bambu mengganggu. Kan gitu. Kita mau tebang semua, oh itu bisa menurunkan penyakit. Dalam keyakinan, ya. Oleh karena itu dibuatlah antinya. Antinya namanya daun terbangun. Banyak dijual itu, obat memang. Jadi tebang itu semua, tanam sebagai penawarnya, tanam itu dulu. Pertanyaan saya, kesyirikan apa di sini muncul? Tauhid apa di sini yang menyimpang? Rububiyah. Yang menurunkan penyakit dan obat segala macam Allah, nggak ada kaitannya sama bambu. Coba kalian sepak bambu itu, ada sakit, bisa sakit Ustaz, karena ya kebetulan kena tulang. Tapi ribatnya keyakinan bahwasanya itu bisa membuat kalian sakit. Bambu ini secara zatnya, berapa banyak kesyirikan muncul di situ. Ini kan keyakinan. Penjelasan ini di wilayah yang memiliki keyakinan seperti ini, oh butuh keberanian yang luar biasa. Tapi harus disampaikan, ya. Waladuhila anhu wa huwa mahsurun fi syi'bi 3 sanawat sadidat. Beliau juga tidak lalai untuk dakwah tauhid ini tatkala beliau itu mahsurun, ya, terbatas ruang geraknya fi syi'bi, dalam satu perkampungan selama 3 tahun. Ya. Tetap saja mau dibatasi ruangnya, tetap dakwah tauhid. Wala nasiyahu wa huwa mukhtafin fi hujratihi wal adu mustaqbin fi talabihi. Rasulullah juga tidak lupa tentang tauhid ini, sedangkan beliau berada di kamarnya, ya, tatkala musuh-musuh Islam sangat ingin mencari beliau. Walaqati al-hadits anhu, beliau juga walaqata al-hadits anhu wa huwa zahirun bi madinati baina ansarih. Rasulullah itu juga tidak berhenti menjelaskan tauhid, padahal beliau, ya, menjadi pemimpin zahir, muncul pemenang di Madinah bersama para penolongnya, para sahabatnya, ya kan?
Madinah kan telah dikuasai kaum muslimin. Tapi setelah itu apakah tauhid berhenti? Udahlah, kita udah menang, kita udah hebat semua, udah enggak ada kan. Kalau ada musuh-musuh kita selesaikan. Kemudian kita enggak usah membicarakan masalah tauhid lagi begitu? Enggak, tetap tauhid. Ini pada zaman sekarang udah kita tidak ada harganya di kalangan musuh. Lalu diberikan lagi obatnya. Ini gara-gara kita terlalu berpegang teguh pada agama kita katanya. Ya, bukan malah dia membuat introspeksi diri, enggak. Wala ghalaqa bab al-khawd fihi ba'da fath Makkah. Rasulullah juga tidak menutup pintu ya pembicaraan terhadap dakwah tauhid ini setelah ditaklukkannya kota Makkah. Tetap. Wala sughila anhu wa huwa yujahid wa yantasir wa yakir wa la yafir. Rasulullah itu juga ya tatkala berjihad dan beliau menang dengan jihad itu, berjihad dan menang, itu tidak membuat beliau itu sibuk untuk dakwah tauhid. Ya, di saat berjihad, menang dari jihad, ya, tidak menghalangi beliau untuk terus berdakwah tauhid. Oh, ini kan kita lagi berjihad ini. Sudah nantilah membahas ini. Enggak. Ya. Oleh karena itu sebagaimana kabar yang saya dengar, Syekh Jamaluddin, Syekh Jamilur Rahman ya, Salafi di Afghanistan. Bukankah beliau itu mengajarkan murid Ibnu Baz itu? Bukankah beliau itu mengajarkan ya di kitab tauhid kepada para pejuang? Lalu di kemudian hari wilayah Kunar itu dikepung oleh orang-orang Kuburiyun, kemudian mereka tewas. Syekh Jamilur Rahman tewas. Ada karya tulis yang bagus tentang peristiwa terbunuhnya Syekh Jamilur Rahman As-Salafi itu, yang ditulis oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i. Beliau memiliki karya tulis yakni Maqtal Syekh Jamilur Rahman As-Salafi, kitab yang sangat bagus kecil. Maqtal Syekh Jamilur Rahman As-Salafi. Jadi antum jangan berpikiran bahwasanya dakwah ini akan memberikan kita ongkang-ongkang kenyamanan, enggak. Taruhannya nyawa, tetapi tetap saja masalah kehidupan kematian di tangan Rabbul Alamin. Ya? Yang membuat kita enggak mesti takut. Ya? Walaktafa bi talabil bai'ah 'ala al-qital an takrir 'ard al-bai'ah 'ala tauhid wa yakir wa la yafir ya tadi ya. Wa yakir wa la yafir, yani senantiasa diulang-ulang dan tidak mau mundur dari dakwah tauhid. Kemudian walaktafa bi talabil bai'ah 'ala al-qital an takrir 'ard al-bai'ah 'ala tauhid wa nabd asy-syirk. Beliau juga tidak mencukupkan untuk meminta baiat di dalam sebuah pertempuran untuk mengulangi baiat mereka di atas tauhid. Tidak cukup kalian setia ya, pokoknya jangan ada yang berkhianat. Enggak, tetapi baiatnya itu di atas tauhid. Ulang lagi, di atas tauhid. Ya, dan meninggalkan kesyirikan. Kalau sekarang orang baiat untuk kesetiaan terhadap ormasnya atau pimpinannya, bukan kepada keyakinan agama, enggak. Ya. Wa hadhihi siratuhu al-mudawwanah. Ini dia sejarah perjalanan Rasulullah itu yang telah tertulis banyak sekali. Makanya nasihat saya, baca kitab sejarah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Banyak sekali kitab-kitab sejarah ya tentang Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang paling sederhana Rahiqul Makhtum, yang sederhana ya tapi luar biasa di sini ya. Ada yang memberikan misalnya dua jilid. Ini kitab yang sangat bagus, saya nasihatkan antum miliki karena memiliki dia faedah-faedah dia. As-Sirah An-Nabawiyah fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah. Rizqullah Mahdi Rizqullah. Penulisnya Syekh Mahdi Rizqullah. As-Sirah An-Nabawiyah fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah, dua jilid. Kitab yang sangat bagus sekali dalam masalah perjalanan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, dan dijual. Kitab ini dijual ya. Wa hadithuhu al-musahhah, dan hadis-hadis beliau yang telah dipilih ya atau diperhatikan yang mana sahih yang mana dhaif ya.
Fatatabbaha tajid tasdiqa ma'ad-da'ina. Telitilah, kata beliau ini, silahkan engkau teliti, maka engkau akan mendapatkan benarnya apa yang kami klaim, apa yang kami katakan, wa tafsil ma'ajmala, dan rincian apa yang kami globalkan. Di kitab sirah Nabi bagaimana beliau berdakwah, begitu juga di hadis-hadis yang sahih, ya, bukti bahwasanya tauhid adalah fondasi. Kam baqiya min zaman? Summa hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yablughu, lihat ini. Lalu kita studi kasus ya. Summa hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yablughu ayyam qaumi tauhid wa izzil Islam. Kemudian ini kisah, ya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala kuatnya tauhid dan mulianya Islam. Oh, ini di masa-masa Islam jaya. Tidak bisa kita bandingkan dengan zaman sekarang. Di masa Islam jaya, kuat tauhid, kokoh, tidak ada melakukan kesyirikan. Sampai kepada Rasulullah sebuah berita, anna sanaman yu'bad bil Yaman. Ada berhala disembah di Yaman, yud'a Dzul Khalasah, yang dinamai dengan Dzul Khalasah. Zaman sekarang profesi orang malah buat patung lagi. Muslim profesinya buat patung. Dikatakan seniman. Proyek besar, ya kan? Perumahan di atas buat gapura, buat patung kuda, patung ini. Wow, uang masuk. Enggak tahu dia, seandainya dunia ini diberikan kepada anda sendirian saja, enggak ada apa-apanya dengan nikmat surga. 2 rakaat sebelum salat subuh, sunnah fajar itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan isinya. Cuma kan orang enggak nampak. Yang nampak orang mobil mewah nampak jelas, rumah besar nampak jelas. Bicara pahala, apa mana ini, kan gitu. Membuat jauh terkadang. Kenapa? Keimanan itu masih kurang, lemah. Ya. Fayuqiddu dzalika madja'hu. Hal itu membuat tempat tidur Rasulullah itu menjadi tidak lembut, artinya Rasulullah tidak nyaman tidur. Jadi pikiran, ya, mendengar ada sesembahan di negeri Yaman, padahal Mu'az bin Jabal diutus ke Yaman, Ali bin Abi Thalib diutus ke Yaman. Ternyata didengar lagi ada berhala disembah di Yaman. Buat Rasulullah itu, ya, tidak tidur. Wa yahtamu lahu qalbuhu, hati Rasulullah itu tidak nyaman. Enggak kayak kita, depan kita patung santai saja, enggak ada masalah. Sebagian kaum muslimin maksud saya, ya. Fayursilu ilaihi wahidan min ahlil Yaman. Maka diutus kepada mereka itu salah satu penduduk ahli Yaman yang ngerti tauhid, sahabat. Ini juga metode dakwah. Pada tahun 2013 ya, 2012 ya, 2012 Kementerian Urusan Agama Pusat dan juga Kedutaan Besar Arab Saudi menyeleksi 100 dai. Dikirim surat ke Libya, diambil 30 dari 2000 mahasiswa Libya itu. Dan 30 itu ustaz salah satunya. Ya. Ana salah satunya. Ditanya suku ini segala macam, dilihat wilayah yang dikirim saya ke Tanah Karo. Kenapa saya orang Karo? Wilayah Perbulan tempat dia ini. Pertama sekali kenal dengan ini tahun 2012. Masjid depannya langsung kuburan. Ini harus pikir juga gimana ini, kan gitu. Depannya langsung kuburan. Di belakang kuburan, di depan kuburan. Ya. Nah ini lihat, Rasulullah memanggil atau mengutus seorang penduduk Yaman yang mengetahui wilayah itu, Ya, ini juga adalah salah satu fikih dakwah. Qala Jarir bin Abdullah, berkata sahabat Jarir bin Abdullah, qala li Rasulullah, ya, berkata kepada aku Rasulullah, maksudnya adalah ahli Yaman itu tadi, penduduk ahli Yaman, seorang ahli Yaman. Ala turihuni min Dzul Khalasah, maukah engkau mengistirahatkan kita, membuat kita ini roh istirahat
dari berhala Dzul Khulaisah itu membuat kita artinya Rasulullah ini yakni hatinya masih tidak menginginkan ada berhala di muka bumi ini. Maukah engkau mengistirahatkan kita dari berhala itu? Ini Jarir bin Abdullah bercerita tatkala Rasulullah berkata kepada utusan yang akan dikirim ke Yaman. Qultu bala. Dia mengatakan apa? Siap. Ya. Fantalaqtu fi 50 wa 100 faris min Ahmas. Baca ini, Maka aku berangkat bersama 150 orang penunggang kuda dari Ahmas, kelompok suku Ahmas, wilayah Ahmas. Di mana mereka ini adalah ashabu khail, orang-orang yang sangat telaten atau ahli dalam menunggang kuda. Ya, penunggang kuda itu pasukan yang elit pada masanya. Ya, penunggang kuda pasukan elit. Dikirim gak tanggung-tanggung, pasukan elit kok sekarang Kopassus. 150 penunggang kuda yang ahli. Sudah untuk membereskan Dzul Khulaisah itu, patung itu, dan orang-orang yang menegakkan patung Dzul Khulaisah itu. Tak main-main. Ya. Wa kuntu la athbut 'alal khail. Ini menarik di sini. Ya. Sedangkan aku kata komandannya, salah satu penduduk dari negeri Yaman yang menjadi pimpinan kelompok, komandan perang, panglima perang, dia mengatakan la athbut 'alal khail, enggak ahli dalam menunggang kuda. Lihat bagaimana Rasulullah dicari, mana yang ahli penunggang kuda? Enggak. Ya. Ini juga menunjukkan kita kemampuan kita terhadap sebuah teknologi, ya, tidak membuat kita ketidakmampuan kita terhadap sebuah keahlian tidak menunjukkan kita akan menjadi orang terbelakang. Enggak. Ini buktinya. Yang penting apa sebetulnya di sini? Pesan yang disampaikan, kemampuan dia dalam memimpin dan kemampuan ilmu syar'i yang dia miliki. Bukan berarti enggak ngerti Excel, enggak ngerti HP, apalah maksudnya, enggak ngerti download, lalu kita yang terbelakang. Enggak, ini buktinya. Ya. Taib. Lalu apa yang dilakukan? Fadzakartu dzalikal nabi, aku kasih tahu, sampaikan kepada Rasulullah, aku ini enggak ahli dalam menunggang kuda. Fadaraba yadahu fi sadri hatta raaitu athara yadahu fi sadri. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Dipukul dada saya katanya. Sampai saya lihat bekas pukulan dada tangan Rasulullah itu ada di dada saya. Ya. Wa qala, apa kata Rasulullah? Doa Rasulullah, Allahumma tsabbithu, ya Allah, kokohkan dia di atas kuda. Waj'alhu hadiyan mahdiyan, jadikan orang ini orang yang memberikan petunjuk dan mendapat petunjuk. Doanya Rasulullah dikabulkan. Lihat tatkala Rasulullah mendoakan putra paman beliau Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadilah ahli tafsir umat ini, turjumatil Quran, penafsirnya Al-Quran, sebagaimana yang saya bawakan kisah belum ada di sini, di tempat yang lain. Tatkala Umar bin Khattab senantiasa mendahulukan Abdullah bin Abbas, lalu sebagian para sahabat besar bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kenapa senantiasa Abdullah bin Abbas didahulukan dalam masalah-masalah, yakni masalah fatwa, masalah keilmuan, diskusi ilmiah misalnya. Maka dikumpulkan para sahabat, lalu datangkan Abdullah bin Abbas. Maka Umar bin Khattab mengatakan, idza jaa nasrullahi wal fathi, membawakan satu ayat, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, yang tidak ada penaklukan kota Mekah. Maka ditanya oleh Umar bin Khattab, apa tafsir ayat ini? Para sahabat yang lain, sahabat besar, ya, semuanya terdiam. Lalu ditanya kepada Abdullah bin Abbas, apa artinya? Beliau mengatakan, ajal Rasulullah, sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Ya, lihat doa Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam, termasuk ini, Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyan.
dikabulkan oleh Rabbul Alamin. Qala, maka laki-laki itu mengatakan, fama waqa'tu an faras ba'du, aku enggak pernah jatuh lagi dari kuda setelah itu. Jadi penunggang kuda luar biasa. Makanya antum nanti kalau ada kegiatan penunggang kuda di tuntungan ini, ikut. Ya, latihan. Tapi hati-hati ya, jangan pula tiba-tiba antum merasa antum dah kuat, antum langsung ingin membawa kuda itu ya, nanti tercampak kan gitu. Qala wa kana dzul khulasah, maka Jabir rawi hadis mengatakan, wa kana dzul khulasah baitan bil Yaman li Khat'am wa Bajilah. Ternyata dzul khulasah itu adalah satu rumah ibadah miliknya suku Khat'am dan miliknya suku Bajilah. Dua suku ini milik tempat ibadahnya. Fihi dusubun tu'bad, di dalamnya ada berhala-berhala yang disembah. Yuqal lahu al-Ka'bah, namanya pun dinamai Ka'bah lagi, lihat. Namanya al-Ka'bah, namanya Ka'bah. Ya. Qala fa'ataha faharrakaha. Maka Jabir mengatakan, laki-laki tersebut, utusan Rasulullah ini dan kelompoknya 150 penunggang kuda itu mendatangi tempat tersebut, faharraqaha, lalu dibakar rumah tersebut, yakni sesembahan tersebut, ya rumah ibadah tersebut, binar wa kasrah, dengan api, dan dihancurkan sehancur-hancurnya. Itu di zaman kuatnya Islam. Zaman sekarang boleh enggak? Antum dihancurkan balik nanti. Ada fikih dakwah yang lain. Nah, hadis seperti ini menunjukkan kisah kuatnya Islam. Allah muliakan. Kenapa mereka mulia sampai seperti ini? Enggak ada lagi istilahnya tawar menawar segala macam. Hancurkan terus. Allah muliakan mereka dengan apa? Tauhid. Pada zaman sekarang ini, kenapa kita enggak bisa menghancurkan tempat-tempat ibadah dan membatasi atau menghentikan pergerakan kesyirikan? Bahkan kita sering menggunakan kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, ya, yakni mengutamakan meninggalkan mafasid, perkara yang mafasid didahulukan daripada mendapatkan maslahat. Karena terkadang kalau kita ingin menerapkannya muncul mafsadah lebih besar. Kenapa? Islam yang pada zaman sekarang ini tidak sebagaimana, bukan cermin Islam pada masa generasi salaf. Dan orang-orang pada zaman sekarang ini bukan cerminnya orang-orang yang membawa Islam sebagaimana generasi salaf, enggak jauh. Ya. Wa qala walamma qadima Jarirul Yaman, ya, tatkala Jarir mendatangi Yaman, kana biha rajulun yastaqsim bil azlam. Maka ada seseorang di negeri Yaman itu, ya, senantiasa mengundi nasib dengan anak panah. Ya. Maka apa katanya? Faqila, dikatakan kepada orang yang mengundi nasib dengan anak panah itu, ini kisah Jarir, ya. Inna Rasulillah hahuna. Utusan Rasulullah ada di sini. Pada zaman itu seperti itu aja bicara udah gempar orang. Utusan Rasulullah datang. Gitu. Zaman sekarang dai aja dibunuh. Dai tauhid diusir. Yang ngusir orang Islam sendiri. Enggak takut, dia enggak ngerti dia apa Islam kan gitu. Ya. Fa in qadira 'alaika daraba unuq, apabila dia menangkap, dia akan memenggal kepalamu. Ya. Qala fa bainama huwa yadribu biha, kemudian tatkala orang yang mengundi nasib itu sedang mengundi nasib, ya, dilanjutkan apa yang dia lakukan itu, tetap saja dia melakukan pengundi nasib itu kan adalah kesyirikan, mengundi nasib dengan panah. Nanti Anda belajar dalam kitab Tauhid, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Faqila lahu id waqafa alaihi Jarir, maka Jarir pun berdiri kepadanya, faqala la taksirannaha, ya, la taksirannaha, engkau harus menghancurkannya, wa la tashhadanna la ilaha illallah, ya, wa la tashhadan, dan engkau harus mempersaksikan bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, au la udribanna unaqaq, atau
akan dipenggal kepalamu. Ya. Qala fakassaraha wa syahida. Kemudian orang itu menghancurkan ya undian apanya itu, alat untuk mengundi nasib tersebut. Kemudian dia mempersaksikan tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Thumma ba'atha Jarir rajulan min Ahmas yubna Aba Artaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashshiru bidzalik. Ya. Kemudian Jarir mengutus seorang laki-laki dari Ahmas tadi, penunggang kuda itu, yang dinamakan dengan Aba Artah, kepada Nabi SAW, yubashiru bidzalik, memberikan kabar gembira tentang peristiwa yang ada di negeri Yaman, itu sudah dihancurkan Dzul Khalasahnya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian falamma atan Nabi SAW qala ya Rasulullah, maka tatkala dia mendatangi Nabi SAW, maka dia berkata, wahai Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, ma ji'tu hatta taraktuha ka'annaha jamalun azraq, aku tidak meninggalkannya, ya, meninggalkan Dzul Khalasah, maksudnya melainkan Dzul Khalasah itu bagaikan ya seorang onta, bagaikan seekor onta yang terserang penyakit kulit, ya, azraq, penyakit kulit kudis. Menunjukkan apa? Ya, hancur. Ya. Qala, apa yang dilakukan Rasulullah? Fabarrakan nabiyyu ala khayli Ahmas. Allah mendoakan keberkahan kepada penunggang-penunggang kuda Ahmas, wa rijaluha, ya, khamsa marrat, 50 kali. Nanti ada keterangannya. Ya, sampai 50 kali. Rasulullah itu berdoa kepada Allah agar Allah memberkahi para penunggang kuda dari Ahmas yang telah menghancurkan Dzul Khalasah sampai 50 kali. Ya, lihat apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar. Qala Ibnu Hajar, ini nanti kisah ini pindahkan ke catatan. Pindahkan catatan dan faedahnya ini. Ini penting sekali yang ini, pembahasan ini. Nanti catatan ini, pindahkan kisah ini. Kemudian pindahkan juga dua faedah ini, ya, yang ada di buku ini. Berkata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya, syarah Sahih Muslim, syarah Sahih Bukhari, perkataan Rasulullah, ala turihuni, maukah engkau mengistirahat kita? Al murad birraha rahatul qalb, yang dimaksud adalah rahah al qalbu, istirahat hati itu. Ya. Wa makana syai'un adab liqalbin nabi min baqa'i ma yusyrak bihi min dunillahi ta'ala. Tidak ada satupun yang membuat Rasulullah itu, yang membuat hati Rasulullah itu lelah, ya, dari, ya, tetapnya sesuatu yang disekutukan dengannya Allah tabaraka wa taala. Adalah yang membuat hati Rasul, tidak ada yang membuat lebih letih hati Rasulullah itu munculnya kesyirikan di muka bumi. Kita dai, maka kita harus seperti Rasulullah. Tidak membuat kita itu nyaman melihat penyimpangan kesyirikan, enggak. Atau malah biarkan, ya udahlah urusan dia lah itu, enggak. Bahkan kita sendiri pun sebagai umat Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam. Ya. Yang kedua, kana min adatihi sallallahu alaihi wasallam idza alaha fi du'a da'a thalathan. Kebiasaan Rasulullah itu apabila mengulang-ulang doa itu 3 kali. Rasulullah itu kalau mengulang-ulang doa itu 3 kali. Ya, kama jaa an Ibnu Mas'ud wa ghairuhu, sebagaimana datang keterangannya dari Ibnu Mas'ud dan selainnya. Hahuna, adapun di sini da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsan, ya, lima naqala dzalik. Yani khamsa marat di sini bukan 50 kali, ya, khamsa marat 5 kali, ya. Khamsa marat, ya, 5 kali untuk makna yang iqtada dzalik, yang menuntut hal itu. Biasanya 3 kali, tetapi ini 5 kali. Untuk satu makna yang menjadi tuntutan hal itu. Wa huwa, yaitu apa? Anna janabat tauhid a'zam ma du'iya lahu wa nusira. Faham. Bahwasanya sisi tauhid perkara yang paling agung untuk didoakan dan untuk dimenangkan. Maka pahamilah. Biasanya 3. Tatkala bagian masalah tauhid sampai 5 kali. Ya, menunjukkan masalah akidah bukan perkara, perbaikan akidah bukan perkara yang remeh. Sehingga
ini juga salah satu pentingnya menuntut ilmu seperti ini, ya, kita lebih mengenal agama ini menjadi lebih baik. Fa kaifa istarahat qulubu du'atin yu'allimuna an-nas zuhda wal akhlaq was siyasah, lihat ini, wa ghairiha fi masajid bunyan ala adrihah. Begini, kita tatkala berdakwah, antum paling tidak enggak kena syubhat, itu maksud saya. Dengan belajar seperti ini antum enggak kena syubhat. Karena kan ada orang mengatakan nanti, ya, kerja kalian hanya memecah belah orang. Belum kalian datang belum ribut, dulu kami di sini tenang-tenang saja, datang kalian malah jadi ribut. Kajian kalian yang membuat kami susah. Enggak ada lagi mad'u saya habis semua ikut kajian kalian, saya sendirian. Ada juga seperti itu di Barastagi, saya dibilang seperti itu. Dakwah ini bukan untuk urusan kita, kan kepada Allah. Ya. Kalau kita terganggu dengan dakwah orang, artinya dakwah yang kita terganggu dengan mad'u, yang mad'u kita makin sedikit, ini ada masalah dakwahnya. Oleh karena itu antum sendirian di sini pun kalau antum sungguh-sungguh belajar akan saya datang saya untuk mengajarinya. Ya. Namanya berdakwah itu nggak harus ramai dulu. Berapa orang yang akan nanti datang? Jangan sendirian lah, jangan kok ramai lah. Diliput lagi lah biar nampak saya, jangan jelas bagus nanti buat sama saya. Enggak. Kalau itu berarti motivasinya untuk dirinya, ya. Lihat ini. Bagaimana mungkin hati para dai itu merasa nyaman tatkala mereka mengajarkan manusia zuhud. Masalah zuhud ini adalah dia hanya mengamalkan sesuatu yang bermanfaat untuk akhiratnya. Mengamalkan sesuatu yang bermanfaat untuk akhiratnya, zuhud. Ya? Awil akhlak, atau mengajarkan manusia akhlak. Padahal akhlak tertinggi kepada Rabbul Alamin. Aw siyasah, masalah politik, ya. Aw ghairiha, atau selainnya di masjid-masjid dibangun di atasnya kuburan. Ya. Masjid bunyan al-adriha, yang masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan. Bisa jadi kuburan itu ada kuburan lalu dibangun, atau ya di salah satu sudut masjid tersebut ada kuburan. Ya, merasa ini kan permasalahan penyimpangan akidah. Tapi mereka merasa enggak ada masalah. Itu wali, dia kan wali, gitu. Ya boleh dikuburkan di masjid. Oleh karena itu orang-orang tasawuf itu berwasiat agar dia dikuburkan di masjid. Itu wasiatnya. Ya, saya beberapa kali mendapat tulisan wasiat agar dikuburkan di masjid. Orang-orang sufi ini tasawuf. Ya. Wala yuharrikuna sakinan. Dia tidak menggerakkan orang yang diam. Apa maksudnya? Artinya adalah kondisi sesuatu yang ada pada tempat itu tentram, ya. Artinya adalah keyakinan di situ, ya, tidak ada masalah, ya. Dia tidak menggerakkan suatu yang tenang, maksudnya adalah kecintaan dia kepada tauhid ini, ya, berkurang. Ya. Karena suatu hal, kondisi misalnya, ya, setelah kita jelaskan kondisi tenang, orangnya tenang, ya, kemudian kita jelaskan tauhid digerakkan, kan terjadi gejolak umumnya. Karena dakwah ini pasti akan menimbulkan gejolak terkadang, ya. Karena namanya orang tidak akan mau disalahkan meskipun salah. Itu manusia. Orang tidak mau disalahkan itu. Sedangkan potensi kita menyimpang dari agama ini sangat besar. Ya. Dan terkadang ketentraman itu di atas penyimpangan. Tenang semua, enggak ada masalah di wilayah itu. Ya. Meskipun mereka melakukan kesyirikan, tapi karena tidak ada yang mengingkari kan kondisinya tenang. Ya. Tatkala diingkari terjadi gejolak. Bal rubbama taharraka sakin min ghairihim, bahkan terkadang, ya,
tergerak hati sebagian selain dari mereka itu ghiratan ala janabit tauhid, ya, sebagai bentuk yakni kecemburuan terhadap sisi tauhid, bukan dai itu ya, selain dai itu ya, tergerak hatinya untuk menjelaskan tauhid atau membantah penyimpangan di tempat situ. Faqamu musyaghibin, mereka para dai-dai itu langsung mencelanya. Dia mengatakan yufarriqul ummah, dia ini mencerai-beraikan umat, mutasarri', orang yang terburu-buru, sering seperti itu. Walaysa bihakim, dakwahnya enggak hikmah. Apa yang maksud dengan dakwah hikmah? Membiarkan penyimpangan agar tidak terjadi gejolak, itu dikatakan hikmah. Biarkan saja penyimpangan itu terus, ya. Salima minhu, ini lagi, salima minhu ghairu, salima minhu suyu'iyun wa lam yaslam minhu salihun. Selamat dari diri dia orang-orang ateis, dan tidak selamat dari orang-orang saleh. Maksudnya adalah kalian ini sibuk membantah mereka ini orang-orang saleh, wali Allah, sedangkan kalian diam itu terhadap orang-orang komunis itu, kalian diam. Tahu dari mana dia? Dakwah ini mengenai seluruh pihak. Tatkala kita berbicara masalah tauhid, orang-orang suyu'iyun, orang-orang komunis pasti lebih kena, karena dia mengingkari keberadaan Rabbul Alamin. Tauhid wilayah, tauhid rububiyah saja sudah kena mereka semua. Tatkala kita menjelaskan tauhid, itu seluruh sekte kena, seluruh non muslim kena, ya. Kalau dipahami, kita bicara tauhid, mau dia non muslim ataupun muslim yang menyimpang, kena semua. Maka perkataannya ini sudah salah. Orang-orang suyu'iyun, orang ateis, liberal, segala macam, kalian diam-diam saja. Ini orang-orang soleh, mereka itu orang soleh, antum ya kalian ini berbicara aibnya, menjelaskan penyimpangan menurut kalian, mereka itu orang soleh. Coba dia berpikir, dakwah tauhid ini kena semua. Siapa yang enggak kena? Orang Nasrani, Yahudi kena pasti semua. Orang Syiah, orang komunis, liberal, semua pasti kena dakwah tauhid ini, ya. Meskipun tidak langsung kepada individunya, tetapi kita bicara masalah wujudur Rabbul Alamin, wujudillah, keberadaan Rabbul Alamin, ya, menjelaskan itu semua kena Suyu'i, orang-orang komunis, ya. Hatta wahum mauta, meskipun mereka sudah meninggal. Maksudnya adalah orang-orang soleh dalam benak mereka kan terkadang sudah meninggal, ya, sudah meninggal saja pun kalian tetap, individunya lain, tetapi sebagian orang meninggalkan karya tulisnya, yang karya tulis itu yang mengantarkan membuat orang menyimpang. Kan banyak orang sudah wafat rahimahullah, tapi dia meninggalkan karya tulis yang bermasalah. Contohnya apa? Contoh siapa? Ahli bidah negeri ini, siapa dia? Dia memiliki kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia juga memiliki kitab 4 jilid 40 masalah agama. Di dalam kitabnya Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah sangat besar kedustaan terhadap nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia sudah wafat, tapi karya tulisnya dikaji di pesantren-pesantren, dijadikan rujukan. Kiai Haji Sirajuddin Abbas, pernah membaca bukunya itu, 40 masalah agama, Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, menyimpang, dusta semua di dalam. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, enggak ada miripnya sedikit pun dengan Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, orang yang sudah wafat rahimahullah, tapi bukunya kan dikaji orang. Nah, ini harus dijelaskan. Bagaimana di sana? Habis waktu. Kenapa disebutkan? Taib fa'inal ikhlas, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan kita berikutnya biiznillah, ya, pekan depan. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.